Mati pokoknya berani ngomong tentang Islam yang tidak baik, mati aja pokoknya. Ade Armando mah masih bagus itu, cuman ditelanjangin apa si grupnya Ade Armando Cokro itu ya. Bahwa peristiwa pemukulan Ade Armando ini menunjukkan bahwa Indonesia bahaya. Kan dari dulu udah gua bilangin, lu aja bego si Cokro ini kan, gobloknya minta ampun. Tema kita sesi 2 adalah pengeroyok adik ditangkap, penista agama Islam dibiarkan berkeliaran. Contohnya saya ini. Kacau. Aduh. Nah ini kan, nah, itu kan isunya di luar kan begitu kan. Kenapa nih penista agama Islam dibebaskan keluar? Ya bukan karena dibiarkan. Mau nangkapnya gimana? Loh bukan warga negara Indonesia mau ditangkap. Enak aja lu nangkap warga negaranya orang lain, ya kan? Sembarangan lo. Iya tapi kan pengeroyoknya ada yang ditangkap lah, itu nyatanya Abdul Somad aja nggak ditangkap-tangkap kok, ya kan? Itu Desak Madi aja nggak ditangkap, ya kan? Cukup maaf saja sudah selesai. KC udah bolak-balik minta maaf, tetap dikasih tai, tetap di penjara, ya kan? Ya walau ini cukup maaf saja, tanda tangan meterai, udah pulang, ya kan? Berarti bukan etan ya negara etan, bingung coba. Udah Aduh, gitu masih susah. nggak terima. Lah sekarang mau nangkap saya kan, blow on kan ini yang nyuruh nangkap saya kan. Siapa sih kemarin yang nyuruh nangkap saya? Goblok banget sih itu kemarin yang nyuruh itu. Warga negara orang lain kamu ganggu, kamu perang sama negaranya nanti. Ngawur kau. Warga negara orang lain suruh tangkap. Nah, ngeri ya. Makanya loh, saya bilang ini kita masih ngoceh-ngoceh lagi ya kan. Orang beragama kok enggak pakai otak, ya kan? Ya, remnya dilepas, kita pasang nitro 26, gaspol, kubrak. Kita membahas pengeroyok AD ditangkap, penista Islam dibiarkan. Hari ini kita mendapat berita bahwa Maruf Amin berkata dan amalkan isi Al-Quran, maka tidak akan ada lagi ujaran kebencian. Ya, saya setuju. Mengapa? Karena yang begitu ujaran kebencian langsung dirok sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran. Ya, di Pakistan, di Afghanistan, wah mati pokoknya berani ngomong tentang Islam yang tidak baik, mati aja pokoknya. Ade Armando mah masih bagus itu, cuma ditelanjangin, ya dibunuh. Di Prancis itu ya ada orang Islam yang mengamalkan Islam, sehingga ada guru lagi ngajar tentang kebebasan berbicara, dia tunjukkan beberapa foto, termasuk fotonya Muhammad, langsung digorok. Ya kalau menggorok saya tidak mudah ya, sulit menggorok saya. Aduh, ribet lah pokoknya urusannya, angel wis angel ya. Tapi kita akan menyapa dahulu ya. Mana tadi? Ya, Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia, Shalom Amerika, Kanada, Meksiko, Brasil, Argentina, Pulauan Hawaii, dan Shalom semuanya ada di Australia, New Zealand. Tadi Panama belum sebut ya, Panama juga, juga yang ada di New Zealand, Australia, Timor Leste, Papua, Nugini, Kepulauan Salomon, Shalom, Jepang, Korea, Cina, Taiwan, Hong Kong, Shalom, India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Shalom, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Burma, Shalom, Iran, Dubai, Shalom, Papua Barat. Jumat ini ya besok, jadi saya sudah kontak Pak Markus Haluk dengan Pak Ponto, sudah kita akan bikin acara Jangan Lepas Papua. Luar biasa. Malam ini ya ngeri ya. Wah, ini dijemputin semua ya.
Dijemput semua nih yang mukulin Ade Armando nih. Sementara saya lagi nunggu Abdul Somad kapan nih dijemputnya nih. Ya, Abdul Somad kapan dijemputnya nih sama para penista agama Kristen. Ya, kalau ditanya kenapa sih ya? Ini ada orang-orang bodoh bertanya bahwa Paulus Sang dan Saifuddin adalah teori konspirasi besar global. Goblok ya. Ini orang gobloknya minta ampun. Saya mah seneng saja kalau ada yang ngontrak saya ya, cuma bayarin saya. Nggak ada yang bayarin saya bayar sendiri hidupnya. Nggak ada yang bayarin saya. Nggak ada. Ya, enak aja loh. Saya seneng kalau ada yang bayarin. Saya berdoa ada yang bayarin malah. Nggak ada yang bayarin. Doanya nggak dikabulkan. Karena memang disuruh stand alone ya. Disuruh tidak boleh. Kamu tidak boleh dikendalikan oleh siapapun. Ini goblok ini sudah di Kamri ini ya. Katanya saya bagian dari konspirasi global. Gundulmu peang. Itu ya orang-orang keminter-keminter ini ya. Dulu ada si jenis Siregar. Oh itu karena supaya suakanya di ACC. Orang-orang keminter-keminter ya. Akhirnya saya Foodin ikutin langkah saya kan. Nanti coba nanti lihat banyak lagi yang ikuti langkah saya. Blow on ini orang-orang ini. Terus ada lagi yang ngomong katanya apa namanya saya dibayar oleh pemerintah komunis untuk menghancur. Kalau saya dibayar oleh pemerintah komunis, saya larinya ke Cina, nggak ke Eropa. Orang-orang tolol-tolol dan tidak pakai otak gitu loh. Udah tolol nggak pakai otak, keminter gitu ya. Aduh, terus yang lebih konyol lagi saya dapat ya Rp1.000 per kilo. Wah ini bukan tolol lagi, tolol, goblok, idiot, ya. Otaknya isinya tai semua kayak udang gitu kan. Udang kan otaknya isinya tai semua kan itu kan. Masa saya dibayar 1.000 apa per kilo setiap ayam sekilo kasih saya 1.000. Orang ini saking gobloknya orang ini gimana cara bayarnya. Emang mau terus kalau saya malak begitu. Terus kalian yang jadi pengurus, emang yang jadi pengurus orang goblok apa kayak orang Islam semua? Emang yang jadi pengurus kayak orang Islam semua goblok-goblok begitu. Ya kan? Nggak ada ya. Nggak ada yang mau ya kan. Nggak ada yang mau. Ini kamu saya ini udah nih omsetnya kita udah 4 miliar. Ya, saya nanti dapat Rp1.000 per kilo. Oh, ya, nggak ada yang mau lah, pengurusnya langsung nggak mau lah. Wah, ini apa-apaan ini. Pengurusnya aja nggak dibayarin, pengurusnya mana keluar duit. Yang jadi pengurus dari dulu sampai sekarang yang namanya pengurus mana keluar duit. Ya kan? Suruh bayarin saya, nggak mau. Ya kan? Nah, ngeri ya, ngeri. Terus ada lagi yang bilang, ya, kalau uangnya KC di saya, nah, sekarang terbukti, ya, terbukti uangnya nggak di saya. Uangnya ternyata ada di Saifuddin sendiri kan. Nah, dia nuduh Yosua Tewu yang make, tapi kan ternyata apakah uangnya di anak Yosua Tewu? Siapa yang ngasihin? Kan Saifuddin, ya, atau istrinya. Yang salah siapa? Ya Saifuddin, berarti nggak amanah. Uangnya orang dipakai dulu. Nggak boleh. Makanya di kita dulu ada pengurus yang memuterin duit, nggak boleh. Bukan berarti pengurus ini nakal. Enggak, pengurus ini pengusaha yang berhasil sukses juga. Cuman kita nggak mau. Ya, di gereja Katolik ada dana yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan. Saya tahu maksudnya pengurus ini. Tapi pokoknya nggak boleh. Ya, saya nggak setuju. Beda, gereja Katolik punya manajemen yang sangat profesional. Ada jaringan pengamannya ketika rugi, ketika salah. Jadi kita kan belum ada jaringan pengaman yang berlipat, yang berlapis itu. Apalagi diinvestkan ke suatu bisnis, lebih bahaya lagi. Ya, karena kita sudah melewati, saya sudah pernah ya. Akhirnya korat-karit, akhirnya saya yang harus gantiin semuanya, ya kan. Saya yang kacau balau, keluarga saya yang berantakan, makanya saya nggak mau lagi. Yang begitu-begitu saya nggak mau, ya. Terus ada bilang lagi kemarin si siapa? Si Ade Armando, si grupnya Ade Armando, Cokro itu ya, bahwa peristiwa pemukulan Ade Armando ini menunjukkan bahwa Indonesia bahaya. Kan dari dulu udah gua bilangin, lu aja bego si Cokro ini kan, gobloknya minta ampun. Keminter sih udah diomongin masih keminter. Kan sudah gua bilangin, ya kan? Ah,
Apalagi isu-isu apalagi? Itu intinya kan kalian tolol. Kemarin kan sudah saya bilang juga kemarin kan, ya. Kalau mau cara halus kayak Denny Siregar kemarin ngomong cara halus, Ade Armando bilang kan ngomongnya baik-baik. Ya nyatanya kamu jadi digebukin ya kan? Ya kan? Tambah biadab kan? Kamu ngomong baik-baik saja tetap digebukin. Karena kami orang Kristen sudah 70 tahun ngomong dengan baik-baik dan makin tidak didengar, makin edan. Makanya kan munculnya kan baru sekarang kan fenomena Nabi ke-26 kan baru sekarang munculnya. Ya kan Saifuddin aja ikut-ikutan saya. Ya kan? Kan baru. Kasusnya saya ini kan kasus yang baru, pertama kali jeder. Ada orang Cina, minoritas, berani, cuman saya. Ya kan? Saifuddin aja masih pribumi. Ya kan? Masih pribumi. Saya ini udah minoritas. Cina lagi. Kenapa terjadi? Karena udah empat. Ya, dan tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya supaya kalian mendengar. Mana ada cara lain nggak? Kan nggak ada. Tapi begitu saya sampaikan, langsung didengar sama Gus Yakut sama Jokowi, langsung diberesin. Nah, hari ini ada ini lagi BPIP sekarang ya turun tangan. BPIP mewajibkan kurikulum Pancasila di sekolah, bukan PPKN lagi, tapi Pancasila, ya kan, serta P4-nya. Iya, harusnya dari dulu. Nah, ini besok kita belajar Pancasila ya sama Pak Jenderal, sama Al Zaitun. Kita dengarkan kesaksiannya Al Zaitun besok. Mudah-mudahan Pak Putih bisa mengkondisikan ya Pak Putih ya. Nih kalau Pak Putih dengar di YouTube atau Pak Santi Amer, mudah-mudahan bisa dikondisikan. Wah serem saudara. Nah itulah makanya saya berharap ya agar ada yang mengikuti lagi jejak saya. Lebih keras lagi, 10 orang aja. Apakah tujuannya supaya Indonesia ruwet? Enggak. Karena kalau Indonesia ruwet, ya, itu orang Islam bodoh. Ya, kalau orang Islamnya mau nekat, mendingan bubar. Dan orang gerejanya kan takut kan, mendingan bubar. Masa Anda mau lihat dengan matamu apa Papua, Minias, Minahasa diislamkan dengan politis, dengan ekonomi. Mendingan bubar. Mendingan bubar. Salah Anda kalau yang penting RKI goblok Anda. Tetapi kalau orang-orang Islam ini mau bertobat, mau sadar, kita kembali ke Pancasila, ya jangan bubar. Karena bersatu itu banyakkan itu lebih bagus. Ya, tetapi kalau nggak mau Pancasila, mereka punya Pancasilanya yang beda dengan yang Pancasilanya yang Soekarno, ya, yang dibuat oleh Pak Tobing ini kemarin, mendingan bubar, bubar saja, ya, jelas. Gitu ya. Nah, sebentar.